Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rianti. Saya dari kelas 4D, jurusan FKIP Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah Pendidikan IPA di SD dengan dosen pengampu Dr. Handes Ibu Siti Robiah, MSI. Baiklah, saya akan membahas mengenai mode pembelajaran dengan mata pelajaran IPA. Temanya sehat itu penting, subtemanya peredaran darahku sehat. Adapun tujuan pembelajarannya yakni 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia dengan jelas dan baik. Kemudian setelah kegiatan menjelaskan, siswa mampu menampilkan karya tentang organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Kemudian setelah kegiatan menampilkan, siswa mampu membuat rangkuman pembelajaran mengenai organ peredaran darah pada manusia dengan baik. Kemudian ini ada gambar tentang organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia disebut juga dengan sistem kardiovaskular, yaitu menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah di mana fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, dan cara kerja jantung memompa darah dengan berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung tersusun dari kemampuan otot-otot yang kuat disebut juga dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Gunanya untuk mencegah percampurannya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya ada pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah terdapat 2 jenis pembuluh, yaitu ada pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi atau arteri fungsinya yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah nadi paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik atau vena fungsinya membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh menuju jantung. Di dalam pembuluh nadi dan pembuluh balik yang bercabang-cabang, ujungnya yang paling terkecil disebut dengan pembuluh kapilar. Nah, di dalam pembuluh darah ini terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada paru-paru. Fungsi paru-paru ya ini sebagai penyuplai oksigen di dalam darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh dan tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi lebih banyak mengandung karbon dioksida sehingga kembali ke jantung dan akan dipompa di dalam paru-paru. Selanjutnya darah. Nah, darah merupakan komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Fungsi darah yaitu menyerap oksigen dari paru-paru saat mengalir dari kapiler darah dekat jantung. Kemudian oksigen diserap ke dalam sel darah merah, di mana bergantung dengan hemoglobin, dan dia angkut ke jantung dan kemudian dibagikan ke semua jaringan. Kerja pada sistem peredaran darah pada manusia ini yaitu darah yang kotor berasal dari tubuh masuk ke serambi kanan melalui katup trikuspid yang mengalir ke bilik kanan. Di dalam trikuspid ini terdapat 3 daun jaringan yang terdapat di lubang pada bilik kanan dengan serambi kanan. Terjadi kontraksi vertikal yang akan menutup katup trikuspid tetapi dapat
dimasuki juga oleh katup pulmoner yang terdapat pada lubang masuknya arteri pulmoner. Selanjutnya, darah yang masuk ke dalam arteri pulmoner akan diteruskan ke paru-paru kiri dan kanan. Masing-masing dialirkan darah ke pembuluh kapiler di dalam paru-paru, dan darah melepaskan karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah diangkut oleh pembuluh darah venul yang mempunyai fungsi sebagai saluran anak yang berasal dari venul pulmoner. Bilik kiri, darah mengalir ke bilik kiri melalui katup bikuspid. Dikarenakan kontraksi ventrikel katup aortik pada lubang masuk ke aorta akan terbuka dan membuat katup bikuspid menutup. Cabang-cabang yang pertama berasal dari aorta terdapat terdapat di katup aortik. Dua lubang menuju arteri koroner kiri dan kanan. Kemudian katup pulmoner mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang menuju paru-paru. Selanjutnya, katup aorta mengatur aliran darah dari bilik kiri ke aorta. Aorta yang timbul dari cabang-cabang ke arteri. Sedangkan vena tumbuh berkumpul membawa pembuluh darah balik kava atas dan bawah, membawa darah terdeoksigenasi ke jantung, dan serambi kanan menerima darah teroksigenasi dari kava. Demikian model pembelajaran yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.